Mari kita nyanyi Halo, selamat pagi. Ini khusus untuk anak-anak kelas 7, terutama selamat datang di kelas 7 yang baru ini. Kalian tentunya berbeda dengan kelas sebelumnya, kelas 6. Nah, di kelas 7 ini tentunya dengan pola yang berbeda. Kita tahu sekarang masa pandemi ini pembelajaran juga berbeda. Jadi yang awalnya kita bisa bertemu muka begitu, tetapi sekarang ini kita menggunakan teknologi untuk belajar. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru, kami semua juga belajar bagaimana untuk tetap memberikan yang terbaik untuk kalian, materi-materi, pelajaran-pelajaran, sehingga kalian bisa dapat tetap belajar dengan baik. Oke. Nah, kali ini pelajaran kita khusus untuk kelas 7 dulu. Kelas 7 ini nanti banyak hal yang baru tentunya. Nah, apa saja materi-materinya terkhusus untuk pelajaran seni budaya, kita akan saksikan, kita akan lihat materi-materi, sebaran materi yang ada di dalam pelajaran seni budaya kelas 7. Oke, berikut saya sampaikan untuk materi pembelajaran di seni budaya khusus kelas 7. Ini saya share ya, sebaran materi seni budaya kelas 7 ya. Nah, sebelum ke sebaran materinya, sebenarnya memang untuk seni budaya itu materinya terdapat 4 aspek. Yang pertama itu adalah seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Hanya memang tidak semua sekolah akhirnya bisa memenuhi keempat-empatnya ini. Makanya dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan itu memberikan kebijakan, yaitu untuk setiap sekolah bisa mengadakan pembelajaran seni budaya minimal ada 2 aspek. Nah, untuk yang sekarang akan saya sampaikan ini, kita akan sampaikan 2 aspek dulu, yaitu seni rupa dan seni musik. Oke, untuk seni rupanya, untuk kelas 7 ini nanti kita akan banyak membahas tentang menggambar flora dan fauna. Flora fauna, kemudian alam benda, kemudian menggambar ragam hias, kemudian menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Tadi menggambar ragam hias sudah kita terapkan di tekstil, bahan tekstil. Kemudian membuat ragam hias dengan bahan buatan. Itu untuk babnya tersebar ya, dari bab 1, bab 2, 9, 10, karena nanti ada musiknya juga, teater, tari, dan nah, ini bab 1 nanti akan banyak membahas tentang apa toh. Yang pertama tentunya pengertian menggambar. Apa itu? Itu pengertian menggambar, kemudian objek yang digambar apa saja, bisa flora, bisa fauna, bisa alam benda. Kemudian kita bicara tentang komposisi. Komposisi itu ada simetris dan asimetris. Simetris itu objek pada bagian kanan atau kiri bidang gambar itu sama, jadi simetris sama kanan kirinya. Kemudian asimetris itu ada bagian kanan kirinya itu tidak sama, jadi tidak seimbang, tidak bidangnya tidak sama. Kemudian kita juga akan belajar tentang teknik menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Kemudian
di bab 1 ini kita akan juga belajar tentang teknik menggambar, yaitu menggunakan pensil warna, krayon, pulpen, dan bahannya tentunya menggunakan kertas gambar dulu. Nah, tadi dalam hal menggambar tadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan saat menggambar. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui bentuk dasar objeknya dulu. Setelah bentuk dasarnya ada, kita bisa mengidentifikasi, kemudian bagian-bagiannya apa saja, bagian-bagian objeknya lebih detail lagi. Kemudian menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi sebuah gambar yang utuh. Misalnya nih kita menggambar fauna, burung. Kita lihat bentuk dasarnya atau bebek yang mudah ya. Bentuk dasarnya apa, mungkin angka 2 dulu. Angka 2, kemudian mengetahui bagian-bagiannya yang lebih detail lagi. Bagian kepalanya, oh ada paruhnya, ada matanya, ada sayap, ekor, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita gabungkan bagian, bukan dalam arti gambar kepalanya dulu terus dipisah terus digabungkan, bukan, tetapi membuat itu menjadi sebuah kesatuan gambar yang utuh. Nah, setelah itu kemudian diberikan efek gelap terangnya. Kenapa? Supaya kita akan lebih tampak hidup, akan lebih tampak bentuknya. Nah, kemudian memberikan kesan untuk latar belakang. Teknik untuk menggambar bentuk ada proporsi, komposisi, kemudian cahaya yang menyinari. Kalau cahayanya dari sini, logikanya yang bagian gelap yang mana, cahaya dari sana, nanti bagian yang gelap yang mana. Nah, itu bisa dikalikan. Kemudian arsiran menggunakan penggunaan background. Nah, di bab 2 itu kita beralih ke ragam hias. Ya, ragam hias. Nanti kita belajar tentang ragam hias atau ornamen. Kemudian motif ragam hias. Ada flora, fauna, geometri, figuratif. Kemudian pola ragam hias. Kemudian kita belajar juga teknik menggambar ragam hias. Nah, ini dalam teknik menggambar ini tentunya harus diperhatikan pola bentuknya apa dulu. Kemudian persiapkan media dan alatnya, pola gambarnya, ukurannya kita tentukan, kemudian baru membuat sketsa. Kemudian dari sketsa ini bikin bentuk-bentuk yang lebih detail, yang sama bagian yang lain, ya. Kemudian mewarnai gambar. Nah, di dalam ragam hias ini atau ornamen ini tentunya tidak hanya di satu tempat. Maksud dari buat bentuk yang sama pada bagian lain ini adalah jadi bentuknya sama, mungkin motif atau ornamennya tentang flora, misalnya ada daunan misalnya kita buat tidak hanya satu tetapi banyak di beberapa bagian yang lain. Mungkin dalam satu kertas ini bisa isinya banyak daun kita tata sehingga menjadi sebuah hiasan yang bagus. Nah, kemudian untuk yang seni rupa bab 9 ini kita melompat ke bab 9, ada penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Setelah kita bisa membuat ragam hias, kita kemudian terapkan dalam sebuah bahan, yaitu bahan tekstil. Kita ambil, bisa membatik, menenun, membordir, menyulam, melukis. Kemudian kita belajar juga jenis dan sifat bahan tekstil. Kemudian jenis dan bahan pewarna tekstil, ada alami, ada buatan. Alami misalnya dari dedaunan, dari kulit kayu, dan lain-lain. Bahan kimia banyak juga digunakan, terutama dalam membatik biasanya banyak menggunakan natol, indosol, dan lain-lain. Kemudian kita belajar juga teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil.
Ini sifat dan jenis bahan tekstil ya, jenis dan sifat. Katun itu menyerap air, namun mudah kusut, lentur dan dapat disetrika dalam suhu tinggi. Nah, ini seperti kaos misalnya. Kemudian wool, sangat lentur, tidak kusut, menahan panas, lunak jika dipanaskan. Wool. Sutra, lembut, licin, berkilap, lentur dan kuat, menyerap air dan sejuk. Polyester dan nilon tidak tahan panas memang, mudah kusut juga, dan ini tidak perlu disetrika, cepat kering. Bab 10 ini juga penerapan lagi, tetapi penerapan ragam hias pada media yang berbeda. Kalau tadi bahan kain, tekstil, ini sekarang pada bahan kayu. Nah, motif dapat berupa mungkin binatang, atau figuratif, geometris, tumbuh-tumbuhan. Bisa dengan cara mengukir, menggambar, atau melukis, atau kita padukan keduanya. Setelah diukir, diberi warna, bisa jadi. Kemudian nanti kita akan penerapan ke ragam hias pada kayu, misalnya menggunakan yang sudah pernah kita lakukan itu talenan, kemudian bisa, kalau istilah orang Jawa itu jingklik, apa ya, tempat duduk dari kayu itu tapi kecil. Nah, ataupun kalau orang Jawa itu bilang sutil untuk mengambil nasi itu, tapi tidak digunakan untuk mengambil nasi ya, itu hanya hiasan aja nanti. Sendok kayu, caping, atau dan lain-lain sebagainya. Teknik penerapannya bisa diukir, bisa digambar, atau bisa dilukis. Nah, teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Alatnya apa kalau mengukir itu? Ada pahat. Pahat itu ada mendatar dan melengkung. Ada pahat buku, pahat lurus, pahat lengkung, pahat miring, dan juga pemukul. Prosedurnya menyiapkan alat dulu, kemudian memilih bentuknya sebagai nanti akan kita buat bentuknya seperti apa, disketsa dulu, kemudian diberi warna. Melukis, bentuknya kita siapkan dulu, bisa cat tembok, cat akrilik, kuasnya, paletnya, kemudian siapkan bahan papannya atau kayunya. Nah, kemudian baru membuat rancang gambar pada kertas dulu, baru dipindahkan ke kayunya, kemudian baru menerapkan cat pada gambar. Setelah itu kita lapisi dengan varnish atau cat transparan supaya menjaga warna ini tidak rusak atau tidak hilang, mungkin terkena air dan sebagainya, dan untuk membuat tampilan menjadi bagus karena mengkilap. Nah, itu tentang seni rupa. Seni rupanya tadi kurang lebih seperti itu. Kita tidak akan bahas banyak di sini. Kita nanti akan ada sesi yang lain lagi untuk membahas satu persatu bagaimana apa yang sudah disampaikan tadi, bagaimana penerapannya dan melaksanakan hal itu. Kemudian yang seni musik, nah ini ada 4 bab juga, bab 3, bab 4, kemudian di bab 11 dan 12. Yang pertama adalah menyanyi satu suara, kemudian yang kedua menyanyi dengan lebih dari satu suara, kemudian memainkan alat musik sederhana, dan juga memainkan alat musik campuran. Apa saja sebaran materinya? Kita lihat. Mulai dari yang bernyanyi satu suara atau bernyanyi secara unisono, yaitu menyanyikan ya yang melodi lagunya saja, tidak ada suara satu, suara dua, suara tiga. Kemudian teknik vokal dan organ suara manusia. Teknik vokal nanti ada artikulasi, ada frasering, ada intonasi. Kemudian teknik pernapasan nanti ada pernapasan dada, perut, diafragma. Terus kemudian kita baru berlatih vokal. Bab 4 ini nanti ada memainkan alat musik sederhana. Nah, ini yang sering dijadikan sebuah
pembahasan di kalangan para guru-guru ataupun akademisi musik, yang dimaksud sederhana itu yang bagaimana? Karena kondisi atau karakteristik siswa, karakteristik kelas, latar belakang siswa itu kan berbeda-beda. Mungkin bagi si A, alat musik gitar itu sederhana sekali bagi dia, bisa dia memainkan, tetapi bagi si B belum tentu loh. Alat musik sederhana misalnya apa yang sederhana, kajon atau djembe atau ketipung, bagi satu anak itu sebuah alat musik yang sederhana, tetapi belum tentu juga loh bagi anak yang lain itu sebuah alat musik yang sederhana, belum tentu. Nah, itu yang masih banyak guru itu harus bisa menerjemahkan itu menjadi sebuah materi yang fleksibel bagi anak. Apa yang menjadikan alat musik apa yang bagi mereka sederhana. Nah, itu. Kemudian ensemble musik ensemble. Nah, kita akan kelompokkan saja tentang alat musik sederhana ini. Alat musik ritmis, melodis, dan harmonis. Ritmis misalnya mungkin bagi anak yang djembe atau ketipung atau kajon mereka nggak punya, atau sekolah nggak punya, atau mereka belum bisa memainkan, bisa menggunakan alternatif yang lain, misalnya ember kah, atau galon kah yang sudah tidak dipakai, bekas ember set dan sebagainya bisa. Melodis, misalnya recorder yang paling terjangkau harganya ya recorder. Tapi kalau yang tidak punya, tapi kalau yang sekolahnya tidak mampu menyediakan banyak, bisa digantikan dengan alat musik yang lain yang lebih sederhana. Alat musik harmonis misalnya keyboard, piano, gitar. Mungkin bagi berapa murid, berapa anak itu bukan alat musik yang sederhana lagi, bisa diganti dengan yang gitar atau yang lain. Nah, itu peran guru itu sangat menentukan tentang hal ini. Kemudian teknik memainkan alat musik. Nanti yang akan kita pelajari ada angklung, ada seruling bambu, sasando, calung, kolintang. Kemudian memainkan alat musik melodis, pemain recorder, itu ya teknik pemain recorder. Nah, ini pemain recorder. Sebenarnya itu tadi kembali, kalau bagi saya di tempat saya mengajar yang akan saya terjemahkan alat musik sederhana itu ya satu yang mereka atau yang anak-anak sudah punya saja, tidak perlu memaksakan, atau yang sekolah atau yang tersedia di sekolah saja. Jadi tidak perlu mengadakan atau anak suruh membeli, mencari yang tidak ada atau yang susah begitu. Yang punya saja, yang punya antara recorder, gitar atau pianika. Biasanya saya kasih pilihan dulu sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya saya survei dulu anak-anak, siapa yang punya recorder di rumah misalnya, atau siapa yang punya pianika di rumah, atau siapa yang punya gitar di rumah. Oke, kita sudah dapat datanya. Kemudian ada yang tidak punya ketiga-tiganya. Nah, kita bisa berikan solusi di sekolah punyanya apa, yang kita berikan itu ke mereka. Seperti itu. Kemudian ke bab 11, menyanyi dengan lebih dari dua suara atau lebih. Artinya kalau tadi satu suara atau unisono, ini kita beralih ke lebih dari satu suara, atau katakanlah bisa suara duanya, ada suara tiganya, itu akan lebih menarik. Nah, kita akan belajar juga dari lagu kanon ya. Kanon artinya bersaut-sautan, usul-usul.
kemudian latihan vokal grup paduan suara, kemudian latihan lagu 2 suara atau 3 suara. Nah, ini kembali lagi sesuai atau kita harus menyesuaikan kondisi, keadaan, karakteristik peserta didik kita. Artinya bahwa ada banyak, ya masih banyak sih menurut saya, anak-anak yang belum bisa dibawa ke situ. Artinya belum bisa dibawa ke sebuah pembelajaran vokal grup karena keterbatasan musikalitas dan kebiasaan mereka mendengarkan lagu. Bayangkan kalau itu adalah sebuah sekolah yang yang berada di dalam sebuah budaya yang tidak yang belum mengenal 2 suara, 3 suara dan sebagainya. Akan bagaimana kita mengolah materi ini? Nah, kalau pernah saya mencoba juga, ini kita buat vokal grup, tetapi bukan, kalau yang mampu memecah itu menjadi 2 suara, 3 suara, oke, itu bagus sekali. Tapi kalau yang tidak, mungkin bisa dibagi perannya. Mungkin satu anak memainkan atau menyanyikan 1 baris dulu atau 1 baris dulu, nanti baris berikutnya gantian anak yang lain, nanti dipadukan atau nanti bisa memberikan efek-efek suara yang lain, memberikan ornamen suara yang lain. Misal ada yang nyanyi tapi ada yang backing vokal, tidak perlu mencari suara 2 dan 3-nya, ataupun memberikan sebuah gerakan dalam lagunya, dalam tampilannya. Itu kalau itu mereka sudah bisa, saya rasa KKN sudah tercapai. Bab 12, mainkan alat musik campuran. Ini menampilkan ya alat musik ensemble tadi, ada alat musik ritmis, melodis, harmonis. Ritmis misalnya sebagai ketukannya ada djembe, klakson, drum seperti yang sekolah yang mampu menyediakan itu. Melodis misalnya recorder atau biola mungkin bagi yang punya. Jadi alat-alat yang memainkan melodi lagunya. Harmonis misalnya piano, keyboard, gitar. Ya kembali lagi intinya yang sederhana saja. Artinya tidak membuat anak-anak ini peserta didik sekalian tidak terrepotkan dengan materi pembelajaran yang ada. Tidak belajar nanti malah stres mikirin nyari alat musiknya di mana, pinjem dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih materinya seperti itu. Kita 2 dulu, meskipun tadi mungkin ada muncul seni tari, tetapi kita akan berikan 2 dulu karena tempat di mana adik-adik belajar, di tempat saya mengajar ini, kita akan mempelajari 2 hal saja, seni musik dan juga seni rupa saja. Jika memungkinkan nanti mungkin akan belajar hal yang lain. Begitu materi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa.